Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu azza wa jalla, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan jangan sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Hadirin dan hadirat a'azzakumullah, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Azza wa Jalla atas limpahan rahmat, karunia dan inayahnya kepada kita bersama. Salawat dan salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta kepada seluruh keluarganya, seluruh sahabatnya dan umatnya. Ikhwas sekalian, segala puji bagi Allah, kita kembali bisa dipertemukan oleh Allah Azza wa Jalla di tempat yang mulia ini, Masjid Ulul Albab ya, yang kita cintai bersama setelah pertemuan terakhir kalau tidak salah bulan Januari ya, sebelum bulan Ramadan. Di catatan saya ini kurang lebih 2 bulan lebih kita tidak berjumpa. Antum kangen Pak sama saya Pak? Lumayan ya. Allah Azza wa Jalla kembali mempertemukan kita di majelis ilmu kita ya, di mana di tempat ini kita bersama-sama berusaha untuk kembali meningkatkan ketakwaan kita dengan cara bermajelis ilmu. Maka tak bosan kembali saya ingatkan untuk diri saya pribadi dan teman-teman sekalian, bangun kesadaran bahwasanya apa yang sedang kita lakukan sekarang ya, di tempat ini atau di majelis-majelis ilmu yang lain adalah merupakan ibadah yang sangat besar ya, kadarnya di sisi Allah Azza wa Jalla. Tetapi syaratnya satu, ketika kita ikhlas menjalaninya, ketika memang benar-benar ada kesadaran dalam diri kita bahwa ketika kita duduk di majelis ini adalah ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Maka mari hadirkan keikhlasan kita, bangun kesadaran kita, sehingga dengannya Allah Azza wa Jalla akan memberikan keberkahan ilmu kepada kita. Di antaranya adalah nikmat rasa takut yang terus bertambah kepada Allah Azza wa Jalla, karena inti daripada ilmu adalah rasa takut, al-khasyah ya, rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Dan kemudian dengan keikhlasan kita, semoga Allah senantiasa selalu mempermudah amalan-amalan soleh yang terbangun di atas keilmuan yang sudah kita dapatkan. Dan semoga dengan keikhlasan kita, sebagaimana kata Rasulullah SAW, Allah akan selalu mempermudah jalan kita menuju surga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang meniti sebuah jalan dan tidak ada maksud di baliknya kecuali hanya untuk menuntut ilmu, maka Allah akan permudah jalannya menuju surga. Baik teman-teman sekalian, sebelum kita melanjutkan pembahasan dari kitab Adabul Mufrad ya, ada satu perkara penting yang harus saya ingatkan berkaitan dengan sekarang bulan apa Pak? Bulan apa? Bulan Syawal. Tanggal berapa? Ada yang belum selesai puasa Syawalnya? Ada yang masih sisa 5 hari? Masih 4 hari? Ya. Ini penting untuk saya ingatkan ya. Ini sebagai bentuk tanasuh juga. Perhatikan Pak. Jadi Ramadan kemarin itu kita menjalani rukun Islam ya. Rukun Islam yang keberapa? Yang ketiga. Ya. Sebentar lagi ya kita akan sampai kepada, atau kita sekarang sudah berada di bulan haji. Benar tidak? Ada yang tahun ini akan pergi haji? Nah, ini akan sangat penting sekali, terutama buat orang-orang yang pergi haji. Jadi bulan Ramadan itu adalah rukun Islam.
Ya, nanti di bulan Zulhijjah ada satu rukun Islam yang akan ditegakkan oleh sebagian dari kaum muslimin, yaitu apa? Haji. Dan di pertengahan antara bulan Ramadan dan bulan haji atau bulan Zulhijjah itu ada bulan Syawal, ada bulan Zulqa'dah. Setelah bulan Zulhijjah ada bulan Muharram. Ya, dan kita ketahui bersama bahwa yang namanya bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dinamakan bulan apa? Bulan haram. Bulan haram ada berapa, Pak? Ada 4. Yang 3 itu berurutan, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Yang terpisah 1 apa? Bulan Rajab. Ya, apa salah satu karakter daripada bulan haram, Pak? Yang antum ketahui apa? Di bulan haram itu kebaikan-kebaikan atau amal soleh seseorang kadarnya akan berlipat ganda. Sebagaimana dosa-dosa yang dilakukan oleh hamba di bulan-bulan haram itu akan berlipat ganda juga. Ya, maka penting saya ingatkan teman-teman sekalian, ketika kita lepas dari bulan Ramadan, ingat visi Ramadan itu adalah untuk menjadikan diri kita adalah hamba-hamba yang bertakwa. Ya. Dan bertakwa itu tidak terbatasi oleh dimensi tempat dan dimensi waktu. Ketakwaan yang hakiki sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun dan kapanpun engkau berada. Jadi kalau ada orang yang hanya bertakwa, misal hanya di bulan Ramadan saja, misalkan bertakwanya hanya di bulan-bulan haram saja, ini ketakwaannya belum ideal, ketakwaannya belum sempurna, karena yang namanya ketakwaan kepada Allah tidak terbatasi oleh dimensi tempat dan waktu. Jadi dimanapun dan kapanpun orang akan bertakwa, itu realisasi ketakwaan. Ya, maka penting teman-teman sekalian, ketika kita lepas dari bulan Ramadan, sebentar lagi, beberapa hari lagi kita akan masuk pada bulan haram. Ingat apa yang sudah kita lakukan di bulan Ramadan. Setidaknya Pak ada tiga hal penting yang harus kita ingat. Ya, banyak orang yang luput dari kesadaran ini ketika dia harus berpisah dengan bulan Ramadan, apalagi sudah masuk bulan Syawal, apalagi sudah masuk bulan Zulqa'dah. Seolah-olah dia lupa bahwa tujuan daripada Ramadan itu harus tetap dia bawa di luar bulan Ramadan. Karena poinnya di situ. Yang pertama, Pak, ingat bahwasanya ibadah-ibadah kita, ya, kemudian dinamika peribadatan kita kepada Allah Azza wa Jalla tidak berhenti dengan berhentinya bulan Ramadan. Ya, banyak orang-orang yang ngegas benar-benar pol ketika bulan Ramadan, selesai bulan Ramadan sudah hilang itu. Ya, bacaan Qur'annya hilang, tilawatul Qur'annya hilang, dan kemudian sholat malamnya hilang, saum-saum sunnahnya hilang, semuanya hilang. Ya, maka ini akan jadi persoalan. Kenapa? Karena Allah Azza wa Jalla berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan beribadalah kepada Rabbmu sampai datangnya keyakinan. Ya, al-yakin ini bukan seperti yang diyakini oleh sebagian orang-orang sufi. Yakin itu adalah ketika datangnya keyakinan, orang benar-benar sampai kepada derajat keyakinan atau derajat ma'rifat, maka dia tidak lagi terikat dengan beban ibadah. Bukan. Al-yakin di sini kata para sahabat, ya dari Ibnu Abbas dan yang lainnya, al-yakin di sini adalah kematian. Jadi job kita sebagai hamba Allah Azza wa Jalla yang tugasnya adalah beribadah kepada Allah Azza wa Jalla sampai kita mati, bukan sampai akhir Ramadan. Ya. Bukan sampai akhir Ramadan. Makanya peribadatan seorang hamba dan pertaubatan seorang hamba akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla kecuali pada 2 momen ini. Ya. Yang pertama adalah ketika nyawa sudah sampai tenggorokan, indal gorgoroh. Maka sebelum kita sampai kepada titik di mana nyawa sampai tenggorokan, maka ibadah-ibadah kita akan senantiasa diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Pertaubatan kita akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Adapun ketika sudah sampai indal gorgoroh kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tidak lagi bisa diterima. Bahkan sepeser pun, sekecil waktu yang kita minta kepada Allah masa tenggangnya tidak akan diberikan.
Makanya kata Allah Azza wa Jalla dalam surah Al-Munafiqun, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya, ada Allah ingatkan kepada kita, berinfaklah, berarti beramal solehlah kalian dari sebagian dari apa yang aku rizkikan kepada kalian sebelum datangnya apa? Kematian di antara kalian. Barulah ketika itu fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Barulah ketika itu baru kita sadar pentingnya waktu, pentingnya masa hidup, pentingnya usia. Baru minta-minta kata Allah Azza wa Jalla apa? Ya Rob, berikan aku masa tenggang sedikit. Mau ngapain? Mau ngapain, Pak? Fa as-saddaq wa akum minas salihin. Sehingga aku bisa bersedekah dan aku menjadi orang yang soleh. Nah, nggak diterima saat itu. Ya, maka jangan sampai kemudian kita hilang kesadaran. Bulan Ramadan usai, maka yang bekal terpenting adalah ketakwaan yang harus kita bawa selalu. Yang kedua, teman-teman sekalian, yang perlu saya ingatkan ya dari realita kita di bulan Ramadan kemarin, kita minta, Pak, kita minta kepada Allah Azza wa Jalla agar amalan-amalan kita itu diterima. Dan ini sunnahnya para salafus saleh. Orang-orang saleh terdahulu, mereka selalu meminta kepada Allah Azza wa Jalla agar amalan-amalan mereka diterima. Bahkan kata Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala, para salaf itu, orang-orang saleh terdahulu, ketika selesai bulan Ramadan, mereka berdoa, Pak. Bukan sepanjang bulan Syawal, bukan hanya sampai bulan Dzulqa'dah, bukan hanya sampai bulan Dzulhijjah, tapi 6 bulan namanya mereka minta kepada Allah agar Allah menerima amalan-amalan mereka di bulan Ramadan. 6 bulan. Kalau misalnya bulan Ramadan, bulan apa? Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, terus habis itu Safar dan Rabiul Awal. Mereka minta sama Allah Azza wa Jalla agar amalan mereka diterima. Nah kan kita ya keserempet ketupat sama nastar sudah lupa. Ya, seolah-olah sudah apa namanya? Sudah nggak ada hubungan lagi dah. Sudah lupa kemarin bulan Ramadan. Padahal Pak, yang namanya amalan atau ibadah dengan diterimanya amalan ibadah kita ada persoalan yang berbeda. Apakah kita yakin ketika kita beribadah dengan satu ibadah, Pak, pasti diterima oleh Allah Azza wa Jalla? Nah, yakin nggak? Ketika kita beribadah nih, apakah kita yakin 100% ibadah itu akan sudah diterima oleh Allah Azza wa Jalla? Nah, ada yang bisa memastikan itu? Kan makanya para sahabat itu ada yang berandai-andai, seandainya saya tahu ada satu sujud saya atau ruku saya yang diterima oleh Allah Azza wa Jalla, itu akan membuat saya akan senang. Tapi kita nggak bisa memastikan. Saya tanya lagi, Pak, ketika kita melakukan ibadah, apakah kita bisa meyakini 100% bahwa pahala yang akan kita terima itu pahala penuh? Ibadah kita pasti berpahala 100%. Ya. Bisa nggak kita meyakini seperti itu? Memastikannya bisa nggak? Saya pasti 100% sholat saya akan berpahala 100% juga. Enggak, kan enggak bisa seperti itu. Makanya kata Rasulullah SAW kemarin ketika bulan Ramadan, rubba sa'imin laisa hadhuhu min siyamihi ilal ju'al atash. Betapa banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan dahaga saja. Enggak dapat apa-apa, pahala enggak dapat. Atau kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, innal abda la yusalli salata wa lam yuktab lahu minha illa ushruha, tusmuha, thumunuha, sudusuha. Ya, dan sungguh ada seorang hamba yang sholat, menegakkan sholat, dan tidak dicatatkan pahala untuknya kecuali 1/10-nya saja. Cuma dapat 1/10. Atau cuma dapat 1/9-nya saja. Atau cuma dapat 1/8-nya saja. 1/7-nya saja, 1/6-nya saja, 1/5-nya saja, separuhnya saja. Jadi kita nggak bisa memastikan. Ya, maka itu kita berdoa kepada Allah agar amalan-amalan kita diterima. Dan ini penting. Bahkan bukan hanya sunnahnya orang-orang soleh terdahulu.
meminta kepada Allah diterimanya amal, itu adalah sunnah para anbiya. Sunnahnya para nabi. Makanya Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita di antara doa adalah kita meminta amalan kita diterima. Ya. Bahkan Allah mengabadikan doanya Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Ketika mereka merampungkan sebuah amalan soleh. Amalan soleh mereka di dalam surah Al-Baqarah diantaranya adalah merenovasi pondasi Ka'bah. Ya, kata Allah Azza wa Jalla mengabadikan amal soleh mereka, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu rabbana taqabbal minna. Jadi ingatlah ketika Ibrahim dan Ismail, ya, mereka merenovasi pondasi dari Ka'bah, meninggikan bangunan atau meninggikan pondasi Ka'bah, ya. Dan kemudian selesai dengan amalan saleh tersebut, mereka berdoa kepada Allah, Rabbana taqabbal minna. Ya Rabb kami, terimalah amalan kami. Ya, terima amalan kami. Bahkan lebih daripada itu, bukan hanya meminta amalan yang diterima, mereka berdoa wa tub alaina. Dan terimalah pertaubatan kami. Ya, kalau logika kita, Pak, kita meminta taubat kepada Allah, kita beristighfar kepada Allah, habis ngapain? Habis maksiat. Bener kan? Habis maksiat. Tetapi sunnah para anbiya, bahkan ketika mereka beramal soleh pun, setelahnya mereka meminta ampunan. Kenapa seperti itu? Sebesar apapun, Pak, sebesar apapun, ya, kualitas ibadah yang kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla, pasti ada kekurangannya. Benar tidak? Pasti ada kekurangannya. Dan sebesar apapun amal soleh yang kita lakukan untuk Allah Azza wa Jalla, itu tidak akan menandingi kebaikan-kebaikan Allah yang Allah berikan kepada kita. Makanya dalam sebuah hadis Rasulullah SAW pernah mengingatkan, tidak ada seorang pun yang masuk surga dengan apa? Dengan amalannya. Tidak ada orang masuk surga dengan amalannya. Tetapi masuk surga dengan apa? Dengan rahmat Allah. Kita beribadah saja, kalau bukan dengan taufik kebaikan dari Allah Azza wa Jalla kepada kita, kita nggak bisa beribadah. Ya. Bahkan ketika kita masuk surga pun, kita masuk surga karena apa? Karena rahmatnya, karena kasih sayang Allah Azza wa Jalla kepada kita. Lalu apa gunanya beramal soleh, Pak? Nah, kalau amalan soleh kita tidak menentukan kita masuk surga atau tidak, lalu gunanya apa beramal soleh? Gunanya amal soleh apa? Mendekatkan kepada rahmat. Ya. Kata para ulama, ya, kita masuk surga dengan rahmat Allah Azza wa Jalla. Lalu amal soleh buat apa? Amal soleh akan menentukan derajat-derajat kita di surga kelak. Ya, kita masuk surga karena rahmat Allah, dan derajat-derajat kita di akhirat kelak ditentukan dengan apa? Amalan-amalan soleh kita. Maka teman-teman sekalian, ingat, yang kita kerjakan di bulan Ramadan, amal soleh yang kita kerjakan di bulan Syawal, itu pasti ada dampaknya. Sebagaimana kemaksiatan itu pasti berdampak, berimplikasi di dalam kehidupan kita, baik di dunia maupun di akhirat, begitupun dengan apa? Dengan amal-amal soleh kita pasti akan berdampak. Jangan dianggap enteng. Ya. Maka kita meminta kepada Allah Azza wa Jalla agar amalan-amalan kita diterima. Minta sama Allah. Setiap kali intidharus shalah, salah satu yang kita selipkan doanya, ya Allah, terima amalan-amalan saya. Terutama amalan saya kemarin di bulan Ramadan. Yang ketiga, teman-teman sekalian, dan ini perlu kita sadari bersama, bahwasanya amalan-amalan kita kemarin kita kerjakan jangan sampai hilang. Artinya kita berusaha semaksimal mungkin amalan-amalan kita yang sudah kita kerjakan kemarin masih eksis di bulan Syawal, masih eksis di bulan Zulqa'dah, dan di bulan-bulan haram terutama. Ya, tilawatul Quran kita kemarin yang mungkin hatam 10 kali, ada sini hatam 10 kali, Pak? 11 kali ada? Sekali. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah.
Di luar bulan Ramadan kayaknya susah hataman, benar nggak? Alhamdulillah kita sudah menghatamkan ya berapapun itu, ada yang 10, 11, 12 dan seterusnya. Ya, maka kita pastikan di bulan Syawal, di bulan Zulqa'dah nanti dan seterusnya itu masih ada amalan baca Qur'annya. Masih ada, meskipun secara kuantitas tidak sebanyak di bulan Ramadan. Kalau di bulan Ramadan misalnya sehari bisa 10 halaman atau 10 lembar bahkan 1 juz, artinya ya kita usahakan paling tidak di luar bulan Ramadan, di bulan Syawal, Zulqa'dah, paling tidak 1 lembar ada yang kita baca sehari atau 1 halaman saja. Kita pastikan amalan itu tidak sirna dengan berakhirnya bulan Ramadan. Lanjutkan. Ya. Sholat taraweh 30 malam kita lakukan misalnya di masjid. Maka pastikan di luar bulan Ramadan sholat malam itu masih ada, meskipun nggak sampai 11 rakaat. Meskipun cuman bilangan misal 3 rakaat sebelum apa? 3 rakaat witir sebelum kita tidur setelah sholat Isya misalnya. Kita pastikan amalan itu masih ada, qiyamul lail itu masih ada. Meskipun secara kuantitas tidak sebanyak di bulan Ramadan. Begitu juga dengan puasa Ramadan. Kita puasa 30 hari. Di luar bulan Ramadan kita pastikan masih ada puasa di dalam hari-hari kita. Meskipun misal yang kuat misalnya puasa Daud, atau yang lebih kuat lagi yang tidak terlalu kuat misalnya Senin Kamis atau Ayyamul Bid 3 hari setiap bulannya. Tetapi kita pastikan bahwa amalan-amalan itu masih eksis, masih ada. Kenapa seperti itu, Pak? Ini bukan hanya bahwa visi daripada Ramadan adalah memang untuk seperti itu, ya. Kita mempertahankan ketakwaan kita, kan visinya seperti itu. Bukan hanya itu, tetapi kenapa? Kata para ulama, kita mungkin akan bertanya-tanya. Sebagian dari kita ada yang mungkin bertanya-tanya, kira-kira kemarin amalan ini diterima atau tidak ya? Maka kata para ulama, indikator terbesar, tanda terbesar amalan-amalan kita diterima, terutama di bulan Ramadan itu, tanda terbesarnya atau indikator terbesarnya adalah kesinambungan amalan-amalan kita di luar bulan Ramadan. Maksudnya seperti apa? Maksudnya, contoh misalnya, antum bertanya-tanya, kita bertanya-tanya, kemarin hataman 10 kali saya diterima nggak ya? Ya, maka indikator terbesarnya adalah apakah di luar bulan Ramadan kita masih continue mengamalkan baca Quran? Apakah masih kita membaca Al-Quran di luar bulan Ramadan? Kalau masih, maka itu indikator terbesar bahwa Allah menerima apa? Amalan kita, amalan tilawatul Quran kita di luar bulan Ramadan. Makanya kata para ulama, al-mudawamatu ala ta'am min a'zamil barahin al-qabul. Kesinambungan atau kontinuitas ibadah-ibadah seseorang, ya, terutama misalnya setelah bulan Ramadan atau setelah dia pulang haji, ya kan? Haji mabrur juga tandanya seperti itu, di antaranya kata Al Hasan Al Basri. Ya, antum pergi haji, ketika pulang nanti haji saya mabrur atau enggak? Maka indikator utama adalah bagaimana amalan-amalan soleh dia setelah dia pulang hajian. Apakah meningkat ketakwaan dia? Realisasi ketakwaan dia apakah semakin meningkat atau berkurang? Indikatornya seperti itu. Kalau antum bertanya-tanya kemarin kira-kira puasa Ramadan saya diterima atau tidak, indikator terbesarnya antum masih giat, ya, berpuasa di luar bulan Ramadan. Sedekah saya kemarin diterima tidak ya? Saya biasa setiap hari memberi iftar orang-orang yang berbuka, diterima atau tidak? Maka indikator terbesarnya adalah sedekah yang kita keluarkan di luar bulan Ramadan. Masih jalan nggak sedekah? Itu tanda terbesarnya. Maka dari itu teman-teman sekalian, ini patut untuk kita renungi, ya, patut untuk kita cermati, sehingga apa? Sehingga efek daripada Ramadan itu tetap bisa ada, kita rasakan. Dan itu visi daripada Ramadan itu sendiri. La'allakum tattaqun, agar kalian menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Baik teman-teman sekalian, kita akan melanjutkan pembahasan, ya, dari kitab Adabul Mufrad yang selanjutnya. Kalau tidak salah sebelum jeda kita terakhir membahas tentang memaafkan, ya.
Benar tidak? Benar tidak, Pak? Saya hafalannya kurang baik. Terakhir siapa yang ingat? Kita bahas apa? Hah? Memaafkan bukan? Ada yang bertanya tentang apa? Kerabatnya ya. Kerabatnya saya mau memaafkan tapi dia nggak memaafkan kalau nggak salah gitu. Memaafkan orang lain ya. Ya, kita akan melanjutkan di hadis-hadis berikutnya ya. Masih tentang bagaimana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memberikan petuah-petuahnya di dalam urusan kepribadian kita sebagai seorang muslim, terutama di dalam hubungan dengan orang lain. Ya. Dan kita nanti bisa melihat bagaimana sih tindak tanduk Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika berkomunikasi dengan orang lain, ketika Rasulullah SAW mendapati kesalahan orang lain dan seterusnya. Ingat Pak, kata para ulama ya, salah satu mukjizat atau apa? Kalau mukjizat itu artinya apa? Kalau antum dengar mukjizat itu artinya apa, Pak? Bukti ya, bukti yang melemahkan orang-orang yang masih meragukan. Ya, kata para ulama, mukjizat di antara mukjizat terbesarnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam adalah akhlak beliau. Ya, itu nggak bisa dipungkiri bahkan oleh orang-orang Quraisy sendiri saat itu. Ya, ganjalan terbesar yang membuat mereka itu separoh-separoh untuk melawan Rasulullah SAW, di antara yang mengganjal mereka karena fakta realitanya ini orang Muhammad ya, itu orang yang sangat terpercaya di antara mereka, di antara orang yang paling bermutu kualitas akhlaknya. Nggak ada orang yang lebih berakhlak mulia di tengah-tengah mereka melebihi siapa? Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Susah jadi. Ya, ini orang nggak pernah dusta sedikit pun. Ini orang terpercaya oleh oleh siapapun, kabilah siapapun. Ya, ketika orang misalnya mau berpergian bersafar jauh, mereka harus menitipkan barang-barang, maka yang menjadi opsi utama dan pertama di dalam list mereka orang yang paling terpercaya siapa? Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Ini tidak bisa terbantahkan, dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam adalah satu-satunya manusia. Ya, dan ini tidak bisa dipungkiri oleh siapapun. Tidak ada ada satu sosok manusia yang tindak tanduknya detail sehari semalam itu terangkum ya, dan kemudian terdatakan dan kemudian bisa divalidasi, bisa dibuktikan validitasnya ya, melebihi siapa? Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Gak ada orang yang dari bangun tidurnya sampai tidurnya kembali terangkum dengan baik. Bagaimana ketika beliau tidur, bagaimana beliau berzikir setelah tidur dan seterusnya. Bagaimana beliau makan, cara beliau makan. Ya, bagaimana bahkan cara beliau berjalan. Bagaimana adab beliau di rumah, bagaimana adab beliau di kamar mandi. Semuanya ada. Ini dahsyatnya syariat Islam, di antara hikmahnya ketika Allah Azza wa Jalla mengatakan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun, dan benar-benar kami menurunkan Al-Quran, kami pasti akan menjaganya. Salah satu bentuk penjagaan Allah terhadap syariat ya, adalah terjaganya sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Ya, nggak ada sosok manusia yang terangkum segala bentuk perkataannya, perbuatannya, dan bisa dibuktikan validitasnya melebihi Rasulullah SAW. Nggak ada. Karena umat Islam yang punya sanad itu siapa? Umat Islam. Ya, yang nggak dimiliki oleh orang-orang Yahudi, oleh orang-orang Nasrani, di antaranya adalah dalam permasalahan informasi ini, siklus informasi ini, sanad. Ya, makanya kata ulama ya, kata mereka al-isnadu minad-din, laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Isnad itu, sanad dalam periwayatan itu adalah bagian dari agama. Kenapa seperti itu? Kalau bukan karena sanad, ya, kalau bukan dengan sanad ini, niscaya orang siapapun bisa bebas berbicara, ya, dan kemudian berkata apapun yang dia inginkan. Tapi gak bisa.
Ya, makanya Islam itu terjaga betul syariatnya dengan sanad. Ya, ada orang berkata-kata misalnya, bahkan ketika ratusan tahun yang lalu dia berkata-kata di dalam masalah syariat, ya, maka bisa diketahui nggak itu palsu atau tidak, perkataan lemah atau tidak, bisa diketahui tidak? Bisa, bahkan oleh orang-orang sekarang bisa dipelajari. Itu dahsyatnya ya syariat Islam. Ya, bisa diketahui semuanya. Dan Rasulullah SAW adalah sosok yang seharusnya teman-teman sekalian perlu kita selalu menimba ilmu dari beliau. Ya, maka ini bentuk salah satu realisasi apa? Realisasi kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Kita mempelajari adab-adab beliau, akhlak-akhlak beliau, ya, bagaimana tindak tanduk beliau untuk kita contoh. Banyak orang-orang ya di luar sana, dan ini koreksian buat kita semua. Kita mengaku cinta Rasulullah, kita mengaku ahlu sunnah, ya, kita mengaku ikut manhajnya para salafus soleh, tetapi tidak tahu bagaimana adab akhlaknya Rasulullah SAW ketika bersikap terhadap saudaranya misalnya. Banyak orang yang tidak bisa beradab ketika menghadapi istrinya, ketika menghadapi anaknya, ketika menghadapi orang tuanya, padahal dia sudah ngaji dalam tanda kutip. Ya, ini salah satu perkara penting sekali. Kenapa penting? Kita akan baca hadis-hadisnya. Dari Abu Darda radhiyallahu taala anhu, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Ma min syai'in fil mizani athqal min husnil khuluq." Kata Rasulullah SAW, kita baca dulu hadis-hadisnya. Tidak ada sesuatu yang lebih berat dalam timbangan, maksudnya nanti timbangan indal mizan ya, karena nanti setelah kita dihisap, ya, amalan-amalan kita dibagikan catatan amalannya, maka nanti akan ditimbang amalan tersebut. Nah, kata para ulama, yang disebut dengan al-mizan, timbangan itu apa yang ditimbang, Pak? Apakah orangnya ditimbang? Hah? Orangnya ditimbang nggak? Ada ulama yang mengatakan nanti orangnya yang ditimbang, dan berat atau tidaknya sesuai dengan kadarnya. Ada yang bilang kemudian para ulama yang yang ditimbang adalah catatan amalnya. Yang setelah dibagikan maka akan ditimbang untuk catatan amalannya. Ya. Dan ini kan sebagaimana ada hadis namanya hadis bitaqah. Kata Rasulullah SAW, nanti ada orang yang dibebaskan di hari kiamat dari kesalahan-kesalahan. Kesalahannya itu ada 99 lembar, satu lembarnya sejauh mata memandang. Ini besar sekali dosa-dosanya. Kemudian ditimbang di satu sisi timbangan dan seterusnya. Nah, ada satu amalan yang bisa kita usahakan sebelum kita mati. Ya, tentunya sebelum kita mati. Yang itu kata Rasulullah SAW adalah di antara yang berat, bahkan tidak ada yang lebih berat daripadanya. Daripada apa? Akhlak yang baik. Akhlak yang baik. Kemudian dari Abdullah ibn Amr radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, lam yakunin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fahishan mutafahishan wa kana yaqulu inna khiyarakum ahasinukum akhlaqa. Dari Abdullah ibnu Amr, beliau berkata, Abdullah ibnu Amr berarti anaknya siapa? Sahabat siapa? Hah? Amr bin As. Amr bin Al-As. Ya. Ada Abdullah ibn Amr, ada Abdullah ibn Umar. Ya, Amr dan Umar. Umar bin Khattab dan Amr ibnul As. Ya. Kata Abdullah ibn Amr ibnul As radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Nabi lam yakunin Nabi sallallahu alaihi wasallam fahishan mutafahishan. Nabi bukanlah orang yang keji dan bukan pula orang yang memerintahkan kepada perbuatan kekejian. Artinya Rasulullah SAW fahish ini suka berkata kotor, berbuat yang tidak baik dan seterusnya. Rasulullah nggak pernah berbuat demikian. Pun tidak pernah kemudian Rasulullah SAW merekomendasi orang untuk melaksanakan perbuatan-perbuatan yang keji. Dan kemudian Rasulullah SAW pernah berpesan, inna khiyarakum ahasinukum akhlaqa. Sebaik-baiknya di antara kamu adalah orang yang terbaik akhlaknya. Barometer terbaik itu adalah akhlaknya. Ya. Bahkan bapaknya Abdullah ibn Amr ibn As ini yang meriwayatkan hadis ini, ya,
bapaknya Abdullah, ya Amr ibnu As, ini kan salah satu sahabat Rasulullah yang akhir-akhir ya keislamannya, ya. Maka Amr bin As pernah bilang, ketika ditanya tentang bagaimana sih sosok Nabi Muhammad SAW, maka kata beliau, sungguh, kalau kamu bertanya kepadaku tentang sosok Muhammad SAW dari ujung kaki sampai ujung kepala, saya nggak bisa mendeskripsikannya. Saya nggak bisa berkata-kata tentang hal tersebut. Kenapa? Kalau saya berada di hadapan Rasulullah SAW, saya selalu menunduk. Saking apa? Saking takzimnya dengan orang itu. Saking agungnya orang tersebut sampai-sampai apa? Saya nggak bisa menatap Rasulullah SAW dari ujung kaki sampai ujung kepala. Benar nggak? Kita kan biasanya kalau ngelihat dari ujung kaki sampai ujung kepala, orang yang kita segani apa orang yang tidak kita segani, Pak? Hah? Ujung kaki sampai ujung kepala. Misalkan ketika lagi berada di atas angin, kita bisa ngelihat tuh dari ujung kaki sampai ujung kepala. Tapi kalau di hadapan kita orang yang benar-benar ya kita takzim, kita akan merasa apa? Merasa malu, merasa nggak enak dan seterusnya. Nah itu yang dirasakan oleh sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, lam yakunin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam fahishan. Itu terpancar dari apa? Dari akhlak beliau. Dari akhlak beliau. Dan ini buat siapapun ya teman-teman sekalian, buat siapapun, terutama buat orang-orang yang sudah rutin bermajelis ilmu. Ya, salah satu hal yang harus wajib ya terpancar dari diri kita adalah akhlak yang baik. Banyak orang-orang, Pak, nih maaf ya, banyak orang-orang yang sudah ngaji tetapi dia tidak bisa memancarkan akhlak yang baik. Bahkan saya lagi ada ya sebagian dari ikhwah-ikhwah yang sedang mengurus masjid, bahkan ikhwan yang paling senior di antara mereka yang malah jadi ganjelan dakwah di antara mereka. Ya, kenapa? Karena keras. Ya, ketika menghadapi saudara-saudaranya misalnya yang ini masjid besar, masjid apa namanya kemudian dipakai sama kaum muslimin ya secara keseluruhan. Pada akhirnya apa? Ada satu orang atau beberapa orang ya. Kemudian ketika menyikapi saudaranya yang awam, yang baru ngaji atau segala macam, keras sekali. Ya, keras. Sehingga apa? Sehingga orang awam tersebut merasa apa? Merasa risih. Akhirnya banyak di antara mereka yang malah lari. Ini bapak-bapaknya galak sekali. Saya kemarin saya nggak tahu saya salah apa, tapi saya dimarahin. Ya dimarahin bener-bener kayak habis apa? Berbuat dosa. Padahal saya ke masjid. Itu sampai seperti itu. Ya. Sampai dikata-katain, Pak. Ini masalahnya. Tadi kan Rasulullah SAW bilang apa? Fahish. Ya. Rasulullah itu nggak pernah berkata kotor. Kotor itu diantaranya apa? Berkata yang tidak, nggak sopan. Ya, ada orang datang ke masjid dalam keadaan awam misalnya. Dalam hal tersebut orang itu diantara yang pernah dicurhatkan sama seorang jamaah di sana ya, dia menyimpul tangannya seperti ini, ya. Habis itu langsung dihardik. Ada kemudian ketika dia sedang itikaf, orang awam Pak, itikaf dan kemudian setelah sholat isya jam 10 tidur. Ya, dan kemudian apa? Dibangunin pakai kaki. Ditendang-tendang pakai kaki. Kira-kira sopan gak, Pak? Ini orang itikaf, dia mungkin capek habis kerja, habis itu langsung masuk masjid. Tidur. Ya. Itikaf, ini lagi itikaf. Kalau mau tidur di rumah saja sana. Kira-kira itu gimana menurut antum? Baik gak? Baik gak, Pak? Ini belum saya sebutkan tambahan-tambahan bahasanya. Nah ini gimana seperti ini? Ya, gimana seperti ini? Pak, kalau kita, ini teman-teman saya, bahkan ketika saya ngobrol sama teman-teman saya dulu ketika di Madinah, ada orang-orang Eropa di situ. Ya, ada orang Perancis, banyak sekali teman saya orang Perancis. Ketika saya ngobrol sama mereka, ada sebagian dari mereka itu mu'alaf. Ya, ada teman saya orang Perancis kulit putih, rambutnya itu kuning, ya.
benar-benar asli Prancis dia. Dia mu'alaf. Ketika saya tanya, ya, kenapa Anda bisa masuk Islam? Ya, maka satu yang dia bilang apa? Dan ini banyak sekali, ribuan mungkin jutaan, puluhan ribu atau mungkin lebih daripada itu. Banyak orang-orang non-Islam, ya orang-orang kafir yang kemudian pada akhirnya tertarik kepada Islam, sebab terbesarnya adalah apa? Melihat akhlak orang-orang Islam yang berbeda. Melihat akhlak orang Islam itu berbeda, yang membuat mereka takjub. Bahkan teman saya bilang apa? Saya di antara pengalaman saya ngelihat bubaran orang-orang Islam dari masjid. Kemudian saya melihat ketika mereka di jalan ketemu sama Muslim, mereka jabat tangan, kemudian mereka apa? Berpelukan. Itu yang hal yang tidak sama sekali tidak mereka temukan di mana? Di keseharian mereka sebagai seorang Kristen, seorang Nasrani dan seterusnya, nggak ada. Ya, akhlak mereka luar biasa. Saya ketika saya lewat depan masjid mereka, saya selalu diberikan senyum, disenyumin dan seterusnya. Ya, bahkan teman saya dulu, saya pernah pertama kali saya sampai ke Madinah, teman saya itu orang Uruguay, keturunan Spanyol, bener, matanya biru, orang kulit putih bener, keturunan Spanyol dia. Ya, sama, dia mu'alaf juga, dia mu'alaf umuran belasan. Kenapa yang membuat dia dia merasa tertarik pada Islam? Akhlak ya orang-orang Islam. Maka jangan sampai ya kita orang-orang yang belajar, padahal saya pernah sampaikan ya di awal-awal dan disampaikan juga para ulama, kenapa Al-Imam Al-Bukhari kemudian istilahnya dalam tanda kutip sibuk-sibuk kemudian merangkum hadis-hadis berkaitan dengan adab, berkaitan dengan akhlak. Nah, saking pentingnya akhlak itu sendiri. Ini hadis-hadis yang sedang kita baca ini di antara hadis-hadis kenapa akhlak itu sangat penting, adab itu sangat penting. Ya, dan ini menjadi problematika kita di tengah-tengah kita juga sekarang. Ya, problematika akhlak. Bahkan orang-orang yang sudah ngaji pun kadang-kadang tidak berakhlak banyak. Dan kemudian juga dari Amr bin Shu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya, ya, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, ini diantara faidah atau ya dari ilmu hadis ya, ada nanti disebutkan jalur periwayatan dari cucu, dari bapaknya, dari kakeknya. Ya. Kata Rasulullah SAW, beliau bersabda, ala ukhbirukum bi ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah. Fasakatal qaum fa'adaha marrataini aw thalathan. Qala al-qaum na'am ya Rasulullah. Qala ahsanukum khuluqa. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maukah aku beritahu kalian ya tentang orang yang paling aku cintai di antara kalian, bi ahabbikum ilayya. Bayangkan, orang yang paling aku cintai kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan yang paling dekat tempatnya denganku nanti di hari kiamat. Ya, yang paling dekat denganku nanti di hari kiamat. Fasakatal qaum, maka para sahabat diam semua. Ya, nggak ada yang bisa jawab siapa yang punya keistimewaan sebesar itu, dicintai Nabi dan kemudian paling dekat tempatnya dengan Nabi. Fa'adaha marratain aw thalathan. Ya, dan kemudian Rasulullah bertanya 2 kali atau 3 kali pertanyaan tersebut. Maukah kalian, saking takjubnya para sahabat, saking dahsyatnya apa yang akan disampaikan oleh Rasulullah, mereka diam sampai diulangi sama Rasulullah, maka kemudian sahabat tersadar. Ya, qala na'am ya Rasulullah. Tentu kami mau ya Rasulullah. Siapa mereka? Maka kata Rasulullah SAW, ahsanukum khuluqa, yaitu orang yang paling baik akhlaknya. Jadi banyak ya redaksi-redaksi Rasulullah SAW yang berkaitan dengan hal ini. Siapa-siapa orang yang bisa dekat dengan Rasulullah SAW. Di antaranya yang pernah kita bahas juga di dalam kitab Adabul Mufrad. Rasulullah pernah sampaikan, ya, aku dan kafilul yatim. Contohnya, ya, orang yang nanti akan sedekat ini, kata Rasulullah SAW. Ya, nanti ada orang yang sedekat ini dengan Rasulullah. Siapa? Siapa, Pak? Kafilul yatim, orang yang menyantuni anak yatim.
Atau di dalam hadis yang lain, ya, makanya kan pintu surga itu bisa kita gapai dengan banyak jalur. Ya, maka ketika kita masih hidup sekarang ini, Pak, tentukan amalan-amalan apa yang bisa jadi gacoan kita. Ya, amalan-amalan yang bisa menjadi karakter yang mendarah daging di dalam diri kita, yang sesuai dengan apa kondisi kita. Kita harus cerdas dalam beramal seperti itu, ya, karena banyak sekali amalan-amalan yang dahsyat, yang kemudian dengan hal tersebut bukan hanya kita bisa masuk pintu surga, tetapi kita bisa mendapatkan manzilah yang tinggi. Di antaranya juga kata Rasulullah SAW, ada seorang sahabat yang ditanya sama Rasulullah SAW, atau ya ditanya sama Rasulullah SAW, atau di apa namanya dipersilakan Rasulullah oleh Rasulullah SAW untuk meminta sesuatu, ya. Kemudian sahabat ini mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku mau bersama dengan Anda di surga, dekat dengan Anda di surga, semanzilah dengan Anda di surga. Ini pertanyaan yang sangat dahsyat, ya. Namanya sahabat Robi'ah bin Ka'ab. Sahabat siapa? Robi'ah bin Ka'ab. Jadi dia ini sahabat Rasulullah yang sangat miskin, ahlu sufah, ya, nggak punya apa-apa. Tapi ketika ditanya sama Rasulullah mau minta apa, mintanya apa? Bersama dengan Rasulullah SAW di surga. Maka kemudian Rasulullah bilang apa? Maka bantulah aku dengan permintaanmu tersebut agar engkau memperbanyak sujud, bikathroti sujud. Ya, salah satu cara ketika kita mau apa? Dekat dengan Rasulullah SAW di akhirat kelak, ya, adalah memperbanyak sholat. Tadi ada memperbanyak sholat, ada kemudian apa? Menyantuni anak yatim, ada yang disebutkan yang menjadi poin kita sekarang ini adalah orang, ya, kita memupuk akhlak yang baik. Akhlak yang baik seperti apa? Ini sedang kita pelajari selalu. Makanya kita realisasikan, Pak, baik terhadap tetangga misalnya, akhlak baik terhadap istri, ya, terutama terhadap istri nih. Ini barometer di antara barometer tertinggi, indikator terkuat ketika seseorang itu akhlaknya baik atau tidak adalah perlakuan dia terhadap istrinya. Karena perlakuan terhadap istri nggak bisa disembunyikan. Kenapa seperti itu? Istri mau bersamai kita selalu, dari antum tidur sampai tidur lagi. Ya, istri itu paling tahu, dan istri yang paling apa, paling kuat persaksiannya. Ya, kalau teman-teman kajian seperti ini, Pak, ketika antum misalnya ditanya, Bapak Fulan ini baik atau enggak? Insya Allah semuanya akan jawab apa? Baik. Orang ngelihat beliau, kita hubungan sama satu sama lain ketika apa? Ketika lagi ngantuk-ngantuk kan? Ngantuk-ngantuk di masjid gitu kan? Semuanya terlihat baik, nggak ada yang macam-macam. Tapi kok coba tanya istri tahu dari antum apa? Antum ngupil tahu istri, antum kentut tahu, ya enggak? Semuanya tahu. Ya, makanya kata Rasulullah SAW, khairukum li ahli, sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik terhadap istrinya. Ya, jadi kalau apa namanya rekomendasi dari ikhwan-ikhwan kajian, ya, semuanya pasti kita terlihat baik. Tapi ketika istri antum ditanya, bagaimana suami anti? Masya Allah, suami saya nggak ada duanya. Ya, suami saya yang paling hebat, yang the best, number one, suami saya. Nah itu baru tuh, itu persaksian yang apa? Yang murni. Ya, yang murni, yang paling kuat persaksian itu. Makanya berbuat baik kepada istri. Dan kemudian juga kata Rasulullah SAW dari Abu Hurairah, innama bu'istu liutammi masalihal akhlak. Sesungguhnya saya diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Ini salah satu apa? Salah satu tugasnya Rasulullah SAW adalah menyempurnakan akhlak. Artinya, ya, mengedukasi manusia tentang akhlak yang baik. Ya, makanya Pak, ketika Islam itu berkuasa, kaum muslimin berkuasa, dan kemudian benar-benar kaum muslimin itu apa namanya mengaplikasikan Islam yang sesungguhnya, bahkan di dalam akhlak-akhlak mereka nggak akan ada orang yang kemudian merasa apa rugi dengan Islam. Ya, bahkan orang-orang Yahudi pun di dalam kitab sejarah mereka, ya, orang-orang Barat,
orang-orang Yahudi terutama, mereka kan ya apa namanya selalu termarginalisasi, ya, terpinggirkan, terzolimi karena sikap-sikap mereka. Ya, mereka ketika Islam bercokol di Andalusia, mereka lebih memilih apa? Lebih memilih untuk berada di bawah kekuasaannya siapa? Umat Islam. Ya, ini bukan isapan jempol. Ini sudah menjadi fakta sejarah seperti itu. Kenapa? Karena mereka di bawah kerajaan-kerajaan Nasrani ditindas bukan main dan seterusnya, berbuat semena-mena mereka dan seterusnya. Tapi di bawah naungan kaum muslimin, orang-orang Yahudi bisa apa? Bisa mendapatkan hak mereka, hak pendidikan mereka. Mereka banyak orang-orang pintar ketika Islam berjaya di Andalusia dan seterusnya. Ya, mereka belajar banyak dan seterusnya. Maka kata Rasulullah SAW, innama bu'istu li utammima shalihal akhlak. Sesungguhnya saya diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Ya. Kemudian selanjutnya hadis berikutnya terakhir ya. Dari Aisyah, ibunda Aisyah, Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha, beliau berkata. Nah, ini apa namanya? Kesaksian dari seorang istri terhadap suaminya. Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha pernah bilang, "Ma khuyyira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina amrayni illa akhadha aisarahuma." Ya, kata Ibunda Aisyah, tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibeli pilihan dari dua perkara kecuali beliau akan memilih yang paling ringan di antara keduanya. Malam yakun isman fa in kana isman kana aba'adan nas minhu. Ya. Kalau selama di antara dua perkara tersebut adalah bukan perkara dosa. Kalau di antaranya perkara dosa, kata Ibu Aisyah, maka Rasulullah adalah orang yang paling jauh darinya. Nggak mungkin diambil sama Rasulullah SAW, opsi yang mengandung dosa. Tetapi ketika dua-duanya tidak mengandung dosa, maka sikap Rasulullah adalah mengambil yang paling ringan. Entah itu konsekuensi dibaliknya dan seterusnya. Dan kemudian kata Ibunda Aisyah, wa man taqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li nafsihi illa an tuntahak hurmatullah fayantaqima lillahi biha. Kata Ibunda Aisyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah marah atas nama pribadi beliau. Ya. Rasulullah SAW nggak pernah mencak-mencak ketika urusan pribadi individu beliau. Dalam membela apa? Hak beliau, itu nggak pernah. Kata Ibunda Aisyah. Ya, Rasulullah SAW tidak pernah menyesali dirinya, nggak pernah. Yang kemudian membuat Rasulullah SAW marah adalah ketika batasan-batasan Allah dilanggar. Barulah ketika itu Rasulullah marah, bukan karena tendensi pribadi, tapi karena apa? Karena ada kehormatan atau hak-hak Allah yang terganggu. Baru beliau marah. Karena Allah Azza wa Jalla, bukan karena diri pribadi. Ya, maka ini salah satu hadis yang luar biasa ya. Nanti bisa kita sampaikan di antara faidah-faidahnya insya Allah di pertemuan yang akan datang. Sampai di sini teman-teman sekalian, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Ya, silakan. Terkait dengan adab, contoh ada seorang pencemar agama, penceramah agama, menyampaikan pada audiensnya atau pada terkait dengan ada seorang ustaz yang disarankan dengan menampilkan videonya, apakah ini ada dibenarkan atau tidak? Kalau tidak, seperti apa kita mengingatkan penceramah tersebut? Menyalah-nyalahkan ya. Menyalahkan apa, dai gitu. Ya, seperti itu. Iya. Baik materinya maupun dan menampilkan person yang Ini salah satu ya apa namanya kontemporer ya, permasalahan yang kontemporer. Ini di zaman kita sekarang kan nggak sebagaimana dahulu Pak ya. Dahulu para ulama ketika salah misalnya, ada kesalahan di antara mereka, salah satu yang apa namanya yang biasa mereka lakukan adalah mengoreksinya dengan kitab. Ya, itu kan banyak sekali apa namanya satu
a'immah atau satu ulama kemudian mendapatkan kesalahan yang lainnya, maka ditulislah kitab, terbitlah apa? Kitab. Jadi tulis tentang kesalahan secara umum seperti itu. Adapun kita sekarang kan ya, di zaman sekarang ya ada video, ya ada videonya, dan kemudian masing-masing orang punya akun media sosial ya. Semakin banyak orang kemudian menampilkan video-videonya, ya maka akan semakin banyak pula kesalahan-kesalahannya. Ya, secara umum ya teman-teman sekalian, ketika kita mendapati kesalahan dari saudara kita, dan ini salah satu adab menasehati, ya adab menasehati itu bagaimana Pak? Hah? Apakah dengan keterbukaan ataukah dengan ketertutupan? Hah? Hah? Tertutup atau gimana? Tertutup. Ya. Tertutup. Kaidah-kaidah besarnya, makanya kata para ulama ya, di antaranya kalau tidak salah Al-Imam Syafi'i dan yang lainnya, ketika seorang itu jujur menasehati, maka seseorang akan menutupi aibnya, menutupi aib siapa? Saudaranya, dan kemudian menyampaikan. Ini secara umum, saya sampaikan secara umum seperti itu. Yang namanya menasehati ya kita jangan mengumbar aibnya. Ya, ketika kita menemukan kesalahan, maka dengan empat mata, dengan majelis yang kondusif dengan saudara kita tersebut, kita jelaskan. Nah, nanti ada persoalan yang kontemporer sebenarnya ya. Bagaimana kalau kemudian ada seorang dai atau seorang yang sudah dikenal oleh masyarakat kemudian menyampaikan kesalahannya, menyampaikan materinya kepada umat ya, dan kemudian terlihat kesalahan-kesalahannya. Bahkan kesalahan-kesalahannya itu kesalahan yang fundamental, yang bisa menyesatkan banyak orang. Ya, contoh yang baru-baru ini misalnya ada seorang inilah ya, pemuka agama yang kemudian mengatakan, ini lampu yang menemukan siapa Pak? Hah? Thomas Alva Edison. Benar nggak itu? Benar. Kira-kira orang yang menciptakan lampu ini dapat banyak pahala nggak kalau dipakai di masjid? Hah? Kalau muslim iya. Kira-kira orang yang sudah mengeluarkan jerih payah untuk menciptakan lampu ini dipakai di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, adil nggak kalau dia masuk neraka? Adil nggak Pak kalau dia masuk neraka? Pak, kok pada diam ini? Kalau kalau selama dia orang yang orang muslim ya gimana? Ya, kemudian disampaikan di situ, ini kan fatal, ya kan? Orang-orang yang belum orang-orang kaum muslimin yang tidak teredukasi dengan baik tentang masalah iman dan kekafiran, itu akan terbawa, oh iya ya, berarti selama orang kafir itu baik, dia akan masuk surga. Bahaya nggak seperti ini? Ya kan? Dan ini tersebar luas. Bagaimana caranya? Dan ini kan tersebar luas, videonya di mana-mana. Saya aja bingung. Ini gimana seperti ini? Ya. Maka salah satu solusinya diantaranya para dai-dai yang berkompeten di dalam permasalahan seperti itu, yang mengedukasi masyarakat tentang kesalahan tersebut. Ya, dengan mengeluarkan video-video misalnya, video-video yang tidak jangan kemudian dijelek-jelekan ya pihak tersebut. Ini malah kemudian memperburuk citra Islam itu sendiri gitu ya. Ya kita terangkan dengan baik, kita jabarkan dengan baik, ini loh akidah Islam seperti ini, nggak seperti itu. Itu merupakan kesalahan yang fatal dan seterusnya. Kita jelaskan dengan video-video, dan ini sudah disampaikan ya oleh asatid kita. Ya, para dokter-dokter juga sebagian ada yang kemudian membantah statement tersebut. Dan ini salah satu langkah kontemporer yang memang mau nggak mau harus dilakukan. Ya, adapun kalau misalnya terjadi kesalahan tersebut, dan ini juga nasihat dari guru-guru saya juga ya. Adapun ketika kesalahan tersebut terjadi misalnya dari seorang dai, kita tahu nih akidahnya benar Ahlus Sunnah, ya kita tahu dia bermanhaj salafus soleh gitu ya. Kemudian ada kesalahan sedikit-sedikit dari dai tersebut ya, dari ustadz tersebut, maka nggak patut digitu-gituin juga. Tapi ya ketika kita tahu dia orang yang baik dan kemudian akhlaknya baik, kemudian akidahnya juga lurus,
Tentunya seorang manusia, seorang dai siapapun itu pasti akan berbuat salah atau tidak, Pak? Berbuat salah. Benar kan? Berbuat salah. Maka ketika terjadi kesalahan yang nggak seperti itu juga menanggapinya sebagaimana tadi ada orang yang ngawur seperti itu, ya kan? Maka tadi kembali lagi kepada apa namanya kaidah awal bahwa nasihat itu di dalam apa ketersendirian, ketutupan ya, dan kemudian empat mata kita nasihati baik-baik seperti itu. Dan saya juga pengalaman pernah dinasihati juga oleh guru-guru senior. Ya saya pernah menyampaikan ini kemudian ada yang salah, disampaikan kesalahannya. Seperti itu. Saya juga pernah menyampaikan nasihat kepada teman saya yang ada kesalahannya ketika menyampaikan sesuatu. Ya, wajar. Ya. Tapi memang ada sebagian dari kasus-kasus terutama di media sosial sekarang yang memang harus ditanggapi dengan video. Untuk apa? Supaya tidak banyak umat yang salah paham. Wallahu alam seperti itu. Gitu Pak ya? Ya, silakan. Yang berkatakan Rahmat Gimana? Abu Darda. Athqal min husnil khuluq. Akhlak yang baik. Ya. Itu ya teman-teman saya lihat. Ini yang bisa Anda sampaikan pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat ya. Dan bisa kita amalkan di dalam keseharian kita. Ya, semoga Allah Azza wa Jalla memberi taufik kepada kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.